Berkat berupa uang atau harta yang kelihatan dan yang dapat dihitung adalah saingan terbesar dari Tuhan, Sang Sumber Berkat, yang sesungguhnya memberikan lebih dari sekedar uang atau harta yang kelihatan, yang bisa punah. Tetapi yang Tuhan berikan adalah sesuatu yang tidak pernah bisa punah, sesuatu yang kekal, abadi, melawan sesuatu yang fana, sementara, dan dapat binasa. Dan berkaitan dengan hikmat Tuhan yang harusnya kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka praktikum iman dan hikmat Tuhan di dalam menata berkat yang daripada Tuhan ini sangat penting untuk dilakukan. Kenapa? Karena tantangan terbesar kita hari ini adalah berbicara tentang masalah uang, harta, dan berkat yang di dunia ini yang kelihatan dapat dihitung, yang berarti kalau kelihatan dan dapat dihitung juga akan mudah habis dan tidak ada lagi bersama dengan kita. Karenanya penting untuk kita agar bisa melakukan praktikum hikmat itu di dalam penataan berkat yang Tuhan berikan. Kita perlu sekali untuk memiliki perspektif yang baru, berangkat dari hikmat Tuhan. Karena orang bijak yang dipenuhi oleh hikmat Tuhan dengan rasa takut akan Tuhan yang bertumbuh subur di dalam dirinya, ia tidak akan mudah diperbudak oleh apapun juga yang ada di dunia ini, apalagi oleh segala sesuatu yang sifatnya sementara. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan lagi hari ini dari 1 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai yang ketujuh. Petrus menuliskan demikian, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya." Surat Petrus ini adalah sebuah surat yang berbicara secara gamblang tentang apa yang Tuhan karyakan buat manusia dan bagaimana manusia harusnya berespons terhadap karya Tuhan itu. Mengawali suratnya, Petrus memuji Tuhan karena rahmat-Nya yang besar, yang melahirkan manusia kembali oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh dengan pengharapan, sehingga bisa menerima bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi orang-orang yang percaya. Sampai di sini Petrus sebenarnya ingin mengawali suratnya dengan menanamkan sebuah perspektif yang paling penting dalam kehidupan seorang percaya, yaitu bahwa orang yang percaya, yang hidup takut akan Tuhan, atau orang percaya yang dipenuhi dengan hikmat Tuhan dan hidup bijak, maka dia punya satu sikap dan perspektif hidup yang baru terhadap segala sesuatu, termasuk terhadap berkat-berkat yang diterimanya. Dan karena itu, untuk pergeseran itu terjadi antara
perspektif kekinian atau di sini kini yang sementara menuju kepada perspektif kekekalan, yaitu di sana yang abadi dan tidak dapat binasa, maka Petrus menuliskan ini, bahwa sebagai orang percaya sesungguhnya Tuhan itu sudah mengaruniakan kepada kita berkat rohani, yaitu apa? Perubahan hidup oleh kelahiran kembali karena karya Tuhan berlaku memberikan pengharapan, sehingga ujungnya adalah seorang percaya yang hidup bijak dan takut akan Tuhan akan menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tak dapat cemar, yang tidak dapat layu, dan itu tersimpan atau tertabung di sorga bagi kamu. Dan ini diimbuhi lagi dengan bagaimana kekuatan Tuhan itu memelihara iman setiap orang yang ada di dunia ini walaupun mengalami pergumulan. Bukankah dikatakan tadi, gembiralah akan hal itu sekalipun sekarang kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Petrus justru ingin menanamkan ketika orang berhadapan dengan yang namanya pencobaan, dan notabene pencobaan ini bisa jadi juga adalah ketika harta duniawinya lenyap, ketika segala sesuatu yang dia genggam sudah tak ada lagi, ketika yang namanya berkat yang terhitung dan terlihat itu sudah tidak ada lagi, dan sudah raib dari hidupnya, hidup penuh dengan tantangan, kekurangan, kelaparan, bahkan penghasilan yang makin minim, sehingga akhirnya masa depan seolah-olah begitu suram. Petrus ingin menanamkan kepada setiap kita untuk supaya kita memiliki perspektif kekekalan ini. Karena kiblat hidup orang percaya yang takut akan Tuhan, yaitu orang yang bijak, bukan lagi kepada harta duniawi jasmani yang terlihat dan dapat terhitung, tetapi pada harta surgawi yang rohani, yang tak terlihat dan tak dapat terhitung. Itulah yang dituliskan di dalam bagian akhir ayat 7. Maksud semua ini yaitu bagaimana Tuhan memberikan berkat rohani yang tak terhitung, yang tak dapat layu, yang tersimpan di sorga, yang tidak dapat cemar. Itu adalah untuk membuktikan bahwa kemurnian iman kita sebagai orang percaya itu jauh melebihi emas yang fana. Di sini Petrus ingin mengingatkan kepada setiap orang percaya untuk supaya kiblat hidup dan orientasi hidupnya itu adalah semata kepada kemurnian iman yang merupakan sebuah nilai yang sangat tinggi, bahkan melampaui segala harta benda yang kita genggam, dan sebentar lagi kita tidak dapat genggam lagi karena sudah tidak ada. Bukankah itu yang menjadi problem setiap orang ketika mendapatkan uang, ketika mendapatkan harta, lalu kemudian dia genggam begitu rupa, tapi toh itu juga akan selesai, tidak ada lagi. Bahkan kalau kita mati, kita tidak bawa harta apa-apa. Ketika kita ada, dimasukkan ke dalam liang kubur. Cinta akan uang adalah satu problem yang justru menjadi tantangan terberat hari-hari ini ketika orang sedang kekurangan uang. Jangan sampai hidup kita diperbudak oleh uang. Yaitu dengan cara apa kita diperbudak oleh uang? Kita menjadi kecewa pada Tuhan jika tidak dapat uang banyak, atau malah kita melupakan Tuhan jika mendapatkan uang yang begitu banyak. Ini problem kita, ini masalah kita, dan kita perlu sikapi dengan bijak. Dan orang bijak yang takut akan Tuhan mempunyai sebuah cara pandang yang baru. Ada kiblat hidup yang baru, ada tekad hidup yang baru, yaitu kepada harta surgawi rohani yang tak terlihat dan tak dapat terhitung. Karenanya untuk supaya kita bisa lulus dalam praktikum hikmat sehari-hari di dalam pengelolaan segala apa yang Tuhan berikan kepada kita, baik yang sementara ataupun yang kekal, kita perlu menatanya dengan hikmat yang daripada Tuhan. Biar praktikum hikmat sehari-hari yang kita lakukan di sepanjang masa-masa sukar ini justru mengajarkan kita untuk hidup benar, takut akan Tuhan, tidak mudah diperbudak, dan jangan mau juga diperbudak oleh apapun yang engkau miliki hari ini. Karena Tuhan adalah penguasa segalanya. Karena itu baktikan, sembahkanlah dirimu hanya kepada Tuhan. Dia yang akan mengaruniakan hikmat agar kita hidup dengan bijak sehari-hari. Tuhan mengasihi kita, ayo semangat lagi dan berjuang bersama dengan Tuhan yang mendampingi kita. Amin.